Oke, selamat siang semuanya. Kita masuk di pertemuan 6 ya. Sebentar. Ya, jadi ini materi kita hari ini adalah tentang fragmen ya. Eh, Fragmen itu sebuah komponen di Android yang dipakai untuk membungkus apa namanya user interface beserta backend-nya ya. Jadi satu komponen. Jadi sifatnya modular gitu. Jadi kalau kemarin kan kita ya dari activity itu kan kita langsung panggil layoutnya, terus kemudian kita taruh kayak inputan, terus event handling semua kan di activity. Nah sekarang untuk inputan, event handling sama layoutnya itu kita taruh ke fragment. Nah nanti tinggal dari activity tinggal pakai fragmentnya aja gitu supaya lebih apa namanya compact gitu, lebih ringkas ya. Jadi kalau mau di apa misalnya besok ke depan ada modifikasi itu lebih gampang ya. Karena di activity itu kan nanti semuanya tuh dilakukan di situ gitu ya. Jadi kayak misalnya nanti ada database terus apa namanya API ya HTTP request itu semua di activity. Nah kalau activity itu isinya terlalu banyak itu kan bacanya jadi susah gitu loh. Jadi bisa jadi activity-nya nanti sampai ribuan baris itu kan kalau mau modifikasi susah ya. Nah, alangkah baiknya kalau yang berkaitan dengan interface ya, user interface itu ditaruhlah di fragment aja gitu. Jadi nanti activity bisa fokus ke database doang atau ke apa namanya, misalnya butuh API service ya, itu fokusnya lebih ke sana gitu. Jadi itu idenya fragment tuh gitu, memisahkan ya view-nya itu dari activity ya gitu. Nah, kemudian fragmen itu juga kalau kita bikin misalnya kalau kemarin kan ada halaman login kan kita bikin namanya login activity kan gitu. Nah, nanti kita bikinnya jadi ini misalnya login fragmen gitu ya. Nah, terus kalau misalnya ada katakanlah ada 3 halaman yang sama-sama butuh login, cuman satunya misalnya login user biasa, satunya login admin gitu, tapi halamannya mau dipisah ya. Nah, itu cukup bikin satu fragmen aja ya. Satu fragmen doang. Itu kalau activity kan kita harus bikin activity-nya 3 biji ya. Ada activity login admin activity, login user activity, terus ada login apa supervisor activity misalnya. Ya, itu kan harus bikin 3 kali. Tapi kalau pakai fragmen itu hanya 1 kali aja karena kan komponennya kan bisa di reuse ya, bisa dipakai ulang gitu. Oke. Terus lagi kelebihannya fragmen yang lain adalah ini apa namanya? Misalnya nih kita punya 2 device ya, ada tablet sama ada smartphone gitu kan. Ada tablet sama smartphone. Jadi kalau misalnya nih aplikasi kita mau ditampilin di tablet yang orientasinya landscape, itu mau ditampilin ada 2 bagian. Yang bagian kiri ini ada list itemnya, ya list itemnya di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ini detail itemnya gitu. Nah, eh, ini bisa pakai fragmen juga ya supaya lebih efisien gitu. Jadi ini ada 2 fragmen ceritanya ya. Kita bagi 2. Jadi fragmen yang isinya list doang sama fragmen yang isinya konten ya. Nah, ini jadi kalau tampilannya itu landscape itu bisa pakai 2 fragmen ya. Bisa tampilin 2 fragmen sekaligus ya. Tapi kalau tampilannya portrait kayak di smartphone ini yang ditampilin hanya 1 fragmen aja. Jadi ini fragmen list doang. Nanti kalau salah satu dipencet itu baru nampilin fragmen yang satunya ya, yang isinya detailnya gitu. Jadi ini kelebihan dari fragmen. Jadi dalam satu layar itu kita bisa nampilin lebih dari 1 fragmen ya. Ini contohnya di sini 2 fragmen. Jadi kalau kita mau nampilin 3 fragmen, 4 fragmen, 10 fragmen pun juga nggak masalah gitu. Jadi eh, apa namanya fragmen tuh bisa kayak puzzle gitu loh. Jadi kita taruh di layar terus kita susun sedemikian rupa gitu bisa ya. Dan tiap fragmen itu punya life cycle-nya masing-masing ya. Jadi di kanan ini ada fragmen B ini misalnya ya. Ini fragmen B itu misalnya kalau apa kita keluar dari sini maka dia di-kill prosesnya ya. Terus kita buka fragmen yang lain itu nanti sudah ter-replace ya. Gitu. Setiap fragmen tuh punya life cycle-nya sendiri-sendiri ya. Sama kayak activity kemarin kan tiap activity punya life cycle. Nah, sekarang kita ngomongin fragmen juga sama. Fragmen tuh punya life cycle-nya masing-masing ya. Oke, nah untuk bikin fragmen tuh sebenarnya caranya cukup gampang ya. Jadi tinggal bikin aja nama kelasnya,
terus kemudian dia mengextend fragment. Ya, kemudian kita harus mengoperate metode ini onCreate view ya. Kalau di activity kemarin kan onCreate doang ya. Ini onCreate doang kalau activity kemarin. Nah, kalau fragment itu namanya onCreate view. Nah, metode onCreate view ini dia harus mengembalikan tipe data view ya. View sendiri adalah ini wujud tampilan ini loh. Yang biasanya kita bikin pakai XML kan. Nah, kan di Android itu kan backend-nya pakai Kotlin ya. Jadi kalau kita tampilin sebuah XML itu sebenarnya XML-nya itu di convert jadi sebuah objek yang tipenya view gitu. Makanya kita bisa panggil ada button di Kotlin-nya kan, di backend-nya kan kita bisa panggil ada button, ada edit text, terus kita ambil inputannya, button-nya bisa kita kasih event itu karena kita convert ke dalam bentuk objek ya, view-nya itu. Oke, nah mungkin langsung saya demoin aja ya supaya lebih jelas. Ini yang tadi. Oke, jadi ini saya bikin project baru ya, fragment ya, grup B. Nah sekarang misalnya kita mau tampilin nih satu halaman ya pakai fragment. Kalau kemarin kan kita di activity kan kita pakai ini ya, langsung aja set content view terus ini layoutnya kan gitu ya. Terus kalau kita misalnya di layoutnya kita punya button kan kita bikin button di sini kan, button login gitu misalnya kemarin ya kan. Terus kita pakai find view by ID ya, terus kita instansiasi, kita ambil ID-nya misalnya button login gitu. Tapi kan ini kan nggak ada ya, jadi error ya. Nah terus di sini kita kan tambahin misalnya listener ya, set on click listener kan gitu. Terus ada code-nya panjang lebar gitu ya. Nah ini kan sebenarnya anu ya, main activity itu nanti isinya jadi banyak gitu loh. Istilahnya jadi overload. Semua kita taruh di main activity. Nah itu kalau suatu saat kalian mau modifikasi, mau apa namanya, nambahin fitur atau ganti sesuatu di sini kan jadi pusing ya, karena code-nya terlalu banyak. Nanti jangan-jangan ketika kalian hapus salah satu baris gitu ya, kalian ganti misalnya, nah yang lain jadi ikutan error gitu, karena semuanya kecampur di sini. Gitu. Nah, alangkah baiknya kalau itu dipisah jadi ini ya, modul-modul gitu loh. Jadi kalau bisa tuh sebuah kelas ini isinya jangan terlalu banyak ya. Jadi dia fokus ke hal tertentu aja itu. Selama masih bisa dipisah, dipisah aja intinya gitu ya. Oke, misalnya ini apa fragmen ya. Kalau mau bikin fragmen itu kita tinggal bikin kelas biasa ya seperti ini misalnya. Nanti kita mau bikin dua fragmen ya. Ini fragmen yang pertama saya kasih nama first fragment ya. Ini ya ini kelas biasa. Nah di sini fragmen itu dia harus mengextend fragmen ya, harus mengextend fragmen seperti ini. Kemudian dia harus mengoperate metode namanya onCreate view ya, onCreate view. Nah ini onCreate view nanti otomatis akan nongol parameternya ini ya. Ini parameternya ada 3, cuma disusun ke bawah karena biar nggak kepanjangan. Sebenarnya ke sini juga nggak apa-apa sih ya, ke samping gini biar barisnya kelihatan dikit, tapi kan ini jadi panjang ya. Ya kan ini jadi panjang, ini harus saya tarik. Nah ini baru kelihatan ya gitu. Ini parameternya ada 3 ya, ada layout inflator, ada view group, sama ada bundle ya gitu. Dan kemudian ini kan dia tipe kembaliannya ya, dari onCreate view itu kan tipe kembaliannya adalah view ya. Nah view ini adalah objek objek view yang mau kita ini apa tampilin gitu. Nah, di sini kita kalau mau ya, itu bisa aja kalian bikin apa namanya? Bikin view baru gitu, pakai codingan itu bisa ya. Jadi selama ini kan kita anu ya, kita kalau bikin tampilan tuh kan pakai ini, pakai XML ya. Seperti ini, kita susun di sini kan gitu. Nah, sebenarnya kalian kalau mau bikin tampilan pakai coding itu bisa ya. Jadi kalau mau bikin apa tampilan pakai langsung di Kotlin itu bisa. Ini misalnya saya bikin view ya, itu pakai linear layout ya. Jadi ini yang jadi root-nya ini adalah linear layout. Itu saya bikin di sini. Ya, saya bikin objek linear layout dulu. Kemudian di linear layout misalnya saya mau tambahin button itu misalnya ya. Nah, kayak gini bisa ya.
Saya tambahin button, saya set misalnya set text-nya, tulisannya gitu misalnya login gitu ya. Oh, ini harus pakai resource kayaknya. Set text sebentar. Set text. Char sequence, char array. Oh, ini bisa, tapi ini tipenya, oh saya nggak tahu. Ya ini, kalau enggak sih pakai ini aja r.string.appname gitu misalnya ya. Loh, ini kenapa? Add view. Oh, ini parameternya kayaknya ada yang kurang. Ya, tapi intinya gitulah ya. Apa namanya? Intinya seperti ini. Jadi kita di linear layout kita tambahin button, ya add view button, kita mau nambahin apa lagi? Edit text gitu ya. Itu bisa ya, edit text gitu ya. Nanti tinggal di sini pas return itu tinggal di return aja linear layout-nya. Seperti ini ya. Nanti maka kita akan dapat fragmen ini isinya adalah sebuah layout, atasnya ada button, bawahnya ada edit text. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu cara yang pertama ya. Bisa pakai ini codingan. Nah, cara yang kedua adalah pakai XML juga bisa. Jadi kalian bikin dulu tampilan untuk fragmennya di sini ya, bikin kayak biasa ya. Saya kasih nama ini kan tadi nama fragmennya kan first fragment ya. Layoutnya saya kasih nama fragment first ya, dibalik doang. Kayak gini. Terus saya mau kasih ada tulisan sama ada tombol misalnya ya. Text view-nya ini saya kasih tulisan ini first fragment ya. Ukurannya saya gedein jadi sekitar 32. Oke. Terus untuk yang button ini saya kasih ini deh. Saya kasih ID karena button ini nanti kan bisa dipencet ceritanya. Kalau tulisan ini cuma buat ditampilin tulisannya aja, jadi ID-nya nggak usah saya set ya. Saya hilangin pun nggak masalah ya. Kalau button ini buttonnya ceritanya itu dari first fragment nanti kita mau pindah ke second fragment. Jadi saya kasih nama button second ya. To second ya fragment misalnya. Nah, ini ya. Ini saya rapiin dulu karena ini pakai constraint layout, jadi ini saya harus set constraint-nya. Kalau enggak nanti berantakan. Terus yang ini saya set ini nempel ke sini. Ini ke sini. Oke, ini pas tengah ya. Ya. Terus ini juga. Nah, gini aja deh. Ya, ini tampilan untuk first fragment. Ya. Nama filenya fragment first. Nah, di sini kalau kita mau manggil file XML-nya ini, file fragment first, caranya gimana? Nah, kita bisa manfaatin ini, parameter ini, layout inflator. Jadi layout inflator itu fungsinya adalah untuk mengkonvert ya XML berubah menjadi objek. Itu pakai namanya layout inflator ya. Jadi inflate ya, inflate itu maksudnya mengkonvert ya XML ke objek, itu namanya, nama prosesnya itu inflate. Nah, di sini kita bisa manfaatin ini inflator. Itu ada metode namanya inflate ya. Terus kita pilih resource-nya ya. Ya, bentar. Parameter pertama itu ya resource ya. Kayak resource terus view group sama ini apa namanya root-nya. Kayak resource-nya ya tinggal panggil aja, tadi nama layout-nya adalah fragment first ya kan. Ini. Ini layout XML yang mau di-inflate ya. Terus kemudian berikutnya adalah view group. View group itu ini kan anu ya, fragmen ini kan hanya potongan ini, potongan tampilan gitu loh. Nah, potongan tampilan ini nantinya akan ditanam ya, ditanam ke tampilan induknya. Nah, view group itu adalah induknya. Nah, induknya kita bisa pakai ini, container ya. Parameter yang kedua kita taruh sini. Gitu doang. Nah, parameter yang ketiga ini di set aja false ya. Ini maksudnya adalah apakah fragmennya itu akan ditempelkan sebagai root ya.
Biasanya sih di setnya false ya, karena fragmen ini kan biasanya jadi child-nya ya, bukan jadi root-nya gitu. Root parent-nya tuh nanti ini main activity ini yang akan jadi parent-nya. Fragmen ini jadi child-nya. Jadi ini by default itu biasanya di setnya selalu false ya. Tapi ini kalau kalian nggak tulis seperti ini nanti akan di setnya true ya. Dan itu biasanya akan error. Karena kita memposisikan fragmen ini sebagai child ya. Jadi kalau ini dikasihnya true ya error. Ya maka harus ditulis ya ini false gitu. Jadi kalau kalian bikin fragmen itu sebenarnya yang diganti hanya ininya aja sih, layoutnya aja. Kalian mau pilih layoutnya pakai apa gitu. Yang ini kayaknya selalu begini ya. Kecuali kalian mau modifikasi aneh-aneh ya ini harus diganti. Tapi kalau by default ya ini selalu kontainer, yang ini selalu false gitu. Jadi yang perlu diganti hanya bagian depan aja gitu. Nah, ini fragmen sudah jadi ya. Kita sudah berhasil membungkus ya layout ini fragmen ini ke dalam first fragment di sini ya dan bisa dipakai. Nah, sekarang berikutnya adalah cara makainya gimana. Nah, fragmen ini kan nanti akan ditanam ke dalam tampilan ya ke induknya. Nah, induknya kan kita mau pakai ini activity main ini akan kita pakai sebagai induknya ya. Nah, ini saya hapus kontennya di sini. Gitu terus ini saya pakai linear layout aja ya. Saya ganti linear layout orientationnya vertikal. Nah, di sini kita harus sediakan wadah ya. Di dalam induknya itu kita harus sediakan wadah ya untuk fragmen yang mau kita tanam tadi ya. Nah, itu pakai ini fragmen container view. Nah, ini fragmen container view pakai ini. Nah, tinggal didefinisikan width-nya saya set match parent, height-nya match parent ya, seperti ini. Nah, ini kan anu ya, kontainernya ya. Nah, terus di sini kita bisa definisikan ini mau diisi fragmen apa. Nah, kita taruh name-nya di sini. Nah, ini ada satu fragmen yang udah kita bikin otomatis keluar di sini ya. Namanya first fragment. Gitu. Nah, ini sudah selesai ya. Kayak gini doang. Jadi kita akan nampilin tampilan ini ya di dalam main activity ya. Nah, di source code Kotlin-nya ini kita nggak perlu ngapa-ngapain ya. Jadi kita polos aja gini ya. Cuman set content view activity main. Nah, activity main kan isinya ini ya. Isinya ada fragment container view yang di dalamnya kita taruh namanya first fragment. Nah, first fragment tuh ini. Ya, first fragment sendiri isinya adalah layout fragment first ya. Nah, kita buka. Nah, ini memang sekilas jadi agak panjang stepnya ya. Agak panjang tapi sebenarnya ini untuk memudahkan ke depannya gitu. Karena di sini kuncinya tuh di sini loh, di main activity-nya ini kan jadi bersih ya. Nggak ada source code tentang view lagi ya. Dia cuma set content view doang terus udah gitu. Nanti kalau mau masang inputan terus event handling itu kita nggak lakukan di sini tapi di fragmennya. Ya, jadi lebih lebih kayak lebih fokus gitu ya. Jadi setiap kelas itu eh, apa namanya fungsinya spesifik ya. Jadi lebih gampang untuk di manage ya. Oke, gitu. Nah, ini saya coba run dulu ya. Saya pairing dulu. Kok ini nggak bisa milih ya? Bentar, saya close dulu. Saya buka lagi. Nah, ini pair device. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang mau ditanyakan dulu tentang fragmen. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kok tumben lama ini.
Ntar saya ulang aja kali. Oke, ya sambil nunggu mungkin kita tapi ini nggak bisa dipencet nih. Kalau masih pairing ininya belakangnya nggak bisa diapa-apain. Kita coba yang ini deh. Tapi di sini kebaca ya. Coba saya view. Oh, enggak. Oh, entar. Kayaknya ada yang salah settingannya ya. Oke, coba lagi. Enggak juga. Lagi bermasalah ya sudah. Ya, kita lanjut dulu aja. Barangkali nanti bisa ya. Oke. Sampai mana tadi? Intinya sih nanti kalau ini di run ya, urutannya nanti kan dia akan manggil main activity ya. Activity underscore main ya. Nah, activity underscore main itu di dalamnya ada fragment container view yang dia itu memenuhi layar ini ya. Di sini nggak kelihatan hasilnya ya. Nggak kelihatan hasilnya, cuman kelihatan ini kontainernya aja. Nah, kontainernya akan diisi first fragment ya, first fragment sendiri. Nah, ini isinya adalah fragment first.xml ya, yaitu ini. Gitu. Nah, kemudian, nah ini saya mau demoin ini nih. Kalau mau ngasih event, ya ini kan saya punya tombol, ya. Kalau kemarin kan kita mau apa namanya, mau ngasih event ke tombol kan di sini ya. Saya bikin variabel apa button second gitu misalnya di sini kan. Terus saya instansiasi begitu. Terus saya pakai ini ID-nya btn second kan seperti ini, ya. Terus saya kasih di sini set on click listener terus ya ini diisi source code panjang gitu kan. Nah, cuman kalau sekarang karena kita sudah pakai fragment kan jadi activity itu dia nggak akan ngurusin soal view lagi ya. View-nya tuh nggak diurus di sini tapi di sini ya. Nah, event-nya pun kita tambahin di sini. Nah, caranya gimana? Nah, sekarang gini. Kalau misalnya kita mau kasih event atau kita mau ngambil inputan dan lain sebagainya,
itu kita jangan langsung kita return ya ini view-nya, tapi kita tampung dulu ke dalam satu variabel. Ya, ini variabelnya tipenya view. Kemudian kita bikin kayak tadi ya. Ada button second gini. Terus caranya instansiasi itu kita ambil view-nya dari v ini, terus find view by ID ya, terus ini ID button second ya. Gini. Nah, button second ini kita bisa kasih event kayak biasa ya. Saya kasih listener di sini. Saya bikin pakai toast gitu. Nah, untuk konteksnya sendiri kan biasanya kita tulis pakai this ya. Seperti ini, ya kan? Nah, cuman kan ini hanya bisa dilakukan kalau itu berupa activity ya. This-nya ini activity, tapi kan ini bukan activity ya. This-nya ini adalah fragment gitu. Nah, untuk ngambil this-nya activity-nya siapa itu kita bisa pakai parameter namanya konteks ya. Nah, seperti ini. Kita pakai konteks gini ya. Ini dia bisa ngambil siapapun activity yang manggil fragmen ini. Jadi fragmen ini kan bisa aja dipanggil oleh main activity ya. Nanti kalau misalnya ada kita punya login activity, bisa juga konteks ini adalah apa login activity atau yang lain ya. Gitu. Tergantung siapa yang manggil fragmennya. Ya. Nanti kalau sudah konteks terus parameter kedua adalah kata-katanya ya. Itu fragmen second. Terus parameter yang ketiga adalah panjangnya ya. Terus di show. Nah, begini. Ini kita tambahin event, jadi kalau button second dipencet nanti keluar tulisan ya to fragment second gitu. Nah, kalau sudah ini baru dibalikin, yang kita balikan adalah view-nya ini ya, view yang sudah dimodifikasi dalamnya. Kita balikin seperti ini. Nanti kalau misalnya ini dipencet ya, to second fragmentnya dipencet, maka dia akan muncul tulisan ya to fragment second ya. Gitu. Oh, ini sudah connect-nya. Akhirnya berhasil. Nah, ini saya coba run. Oh, visornya sekalian tadi. Nah, ini. Jadi pokoknya segala sesuatu yang berkaitan sama tampilan atau view itu sekarang di-handle sama fragmen ya. Jangan lagi dilakukan di sini di main activity ya, tapi lakukanlah di fragmen. Ntar kayaknya barusan error ya. Nah, ini saya run error nggak keluar. Ini saya cari tahu dulu errornya ya. Ntar saya buka lagi. Ini saya clear aja. Nah, ini apa ini? Fragment content review must have. Oh, ya, ya. Lupa. Ini content review ini harus punya ID ya. ID-nya wajib ada. Jadi ini saya kasih ID-nya fragmen, saya singkat FRG begitu. Namanya first ya. FRG first. Oke. Saya run lagi. Jadi kalau kalian mau nyari error bisa di sini ya, di loket terus kalian pindahin aja ke bagian error ya. Nah, ini sudah selesai di run dan nggak ada error berarti berhasil ya. Kalau verbose ini semuanya ditampilin. Nah, ini hasilnya ya. Ini first fragment. Kalau tombolnya saya pencet ini, nah muncul tuh fragment second ya. Itu sudah berhasil ya. Ini tampilannya. Oke, nah berikutnya, oh sebentar, nih waktunya mau habis. Ini saya close dulu, terus kalian buka lagi ya, linknya masih sama ya, supaya waktunya bisa di extend gitu ya. Oke, kalau gitu ini saya stop dulu, langsung kalian masuk lagi aja.